Bapak, Ibu, warga Albina, jamaah Masjid Nurul Ilmi yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali dengan agenda Masjid Nurul Ilmi, yaitu kajian Ahad pagi yang insya Allah seperti biasa akan diisi oleh Ustadz kita, ayahanda kita, Ustadz Najibudin LC. Alhamdulillah saat ini kami sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu karena keterbatasan, kepada yang terhormat Ustadz Najibudin LC, falyatafadhol maskura. Yang satunya aku tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah alimul ghaibi wasyahadah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul ummah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Ikhwani al-Aisyah rahimakumullah. Saudara-saudara seiman seakidah yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ana hormati, bersyukur kita kepada Allah kembali dipertemukannya di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan bertemunya kita di majelis ilmu ini akan mengantarkan kita pada pertemuan di surganya Allah di akhirat kelak. Mari kita ikhlaskan selawat dan salam buat uswah hasanah kita, Rasul pilihan, Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga buat keluarga beliau, sahabat, kerabat dan orang beliau. Mudah-mudahan tercurah hingga akhir zaman. Ikhwani al-A'izah rahimakumullah. Hidup yang visioner. Itulah hidup seorang muslim, seorang mukmin. Hidup yang visioner adalah hidup yang memiliki arah dan tujuan yang jelas. Bukan meraba-raba, bukan menduga-duga. Dengan visi yang jelas, maka setiap langkah yang kita tempuh, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap sikap yang kita pilih benar-benar adalah sesuatu yang sudah baku, yang sudah terpatri begitu kokoh, begitu kuat, tidak pernah dan tidak boleh bergeser barang sedikit, barang sekali. Apa visi hidup seorang mukmin? Apa visi hidup seorang muslim? Visi hidup seorang mukmin, visi hidup seorang muslim tidak lain dan tidak bukan adalah
menjadikan hidup kita benar-benar hanya dalam rangka menghamba kepada Allah. Hanya dalam rangka ketundukan kepada Allah. Di dalam surah Yusuf, surah 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah benar-benar atas dasar ilmu dan kefahaman ala basirah. Ana pamanit tabani. Begitu aku mengajak manusia. Dan begitu pula mestinya orang-orang yang mengikuti jejak dan langkah. Surah Yunus. Surah Yusuf, surah 12 ayat 1. Ikhwani al-a'izzah rahimakumullah. Visi yang jelas memandu kita, membimbing kita di dalam kita melangkah, di dalam kita bertindak, di dalam kita menjalani hidup ini. Sehingga jalan-jalan selain dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam al-Islam sama sekali tidak pernah dan tidak boleh mengganggu kita, membuat kita kemudian teralihkan, membuat kita kemudian tergoda. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man da'a ila asabiyyah falaysa minna. Siapa yang mengajak kepada asabiyah, maka kata Rasulullah, dia bukan golongan. Wa man mata ala asabiyah mata tatal jahil. Siapa yang mati dalam keasabiyahannya, siapa mati dalam fanatisme butanya, ya mati dalam keadaan jahiliyah. Asabiyah adalah keberpihakan kepada suatu pihak, suatu kelompok, bisa jadi suatu fikrah yang justru tidak didasarkan pada kebenaran, tidak didasarkan pada al-Islam. Di dalam Kamus Al-Munjid dikatakan dalam menyebutkan ta'arif dari asabiyah. Al-asabiyah al-mailu ila janibin duna mubalatin ila haqqin au
ila batilin. Keberpihakan kepada sesuatu. Keberpihakan kepada sesuatu. Satu kelompok, seseorang, satu pemikiran, tanpa pernah mau tahu ila haqqin au ila batil. Apakah kita yang berpihak itu memang berpihak kita kepada kebenaran dan atau kepada kebatilan? Kita sama sekali tidak mau tahu itu. Dan inilah yang kita hendaki dengan asabiyah atau fanatik buta. Dan ini sangat-sangat tercela di dalam Islam. Ikhwani al-aizah rahimakumullah. Di dalam berislam justru dikehendaki agar kita benar-benar dengan apa yang kita pilih, dengan apa yang kita lakukan. Benar-benar didasarkan kepada dalil syara. Dan keyakinan kita yang tidak pernah bergeser, justru kebenaran itu hanya ada pada syar Allah. Hanya ada pada syariat Allah. Inna dina indallah. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Bukankah itu yang senantiasa kita katakan? Semestinya itu pula yang memang menjadi pendirian kita yang tidak pernah bergeser. Al-Baqarah ayat 9. Yang akhirnya dipertegas lagi di ayat 85. Wa man yabtaghi ghaira al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain al-Islam, dia akan merugi di akhirat kelak. Ikhwani al-aizah rahimakumullah. Oleh karenanya, bagaimana setiap tindakan kita, sikap kita benar-benar hendaknya selalu didasarkan kepada Islam. Inilah pengejawantahan daripada visi hidup kita. Bahwasanya kita yang memang menginginkan agar benar-benar hanya menjadi hamba Allah. Kita benar-benar mampu mewujudkan ketundukan total hanya kepada Allah. Bentuk-bentuk penyimpangan yang memang diantaranya adalah karena didasari oleh asabiyah kita, oleh fanatisme kita, tentu saja terlalu banyak. Terlalu banyak. Oleh karenanya, orang dituntut untuk benar-benar mengerti, benar-benar memahami al-Islam. Berislam dengan ilmu. Berislam dengan kefahaman. Bukan hanya ikut-ikutan. Bukan karena orang terbiasa melakukan, akhirnya juga kita ikut melakukan. Apa yang sudah terbiasa orang lakukan, dia benar ya kalau memang didasarkan kepada al-Islam. Tapi dia menjadi tidak benar sekalipun orang sudah terbiasa melakukannya, manakala tidak didasarkan kepada al-Islam. Ikhwani al-aizah rahimakumullah. Ada beberapa bentuk penyimpangan-penyimpangan yang kita ingin sampaikan di kesempatan kajian kita di subuh hari ini. Di antaranya adalah betapa pemahaman tentang toleransi yang justru diacak
yang justru bergeser dari pengertian yang sebenarnya. Sekarang, orang begitu mudah memberikan cap tidak toleran. Padahal, orang mempertahankan pendiriannya. Padahal, orang mempertahankan keyakinannya. Keyakinan yang didasarkan kepada Allah. Lihat saja. Lihat saja. Begitu orang meyakini bahwa kebenaran itu hanya ada pada Islam, maka cap intoleran itu pun juga akan diberikan. Harus saya ulangi. Begitu orang berpendirian bahwa kebenaran itu hanya ada pada Islam, maka cap intoleran itu akan diberikan. Padahal inilah yang memang dikehendaki oleh Al-Islam. Tapi kenapa orang mengatakan bahwa begitu kita meyakini kebenaran itu hanya ada pada Islam, kita kemudian dicap. Inilah sebenarnya adanya pihak-pihak yang berupaya untuk mendistorsi Islam, untuk melemahkan Islam dengan memunculkan nanti paham, di antaranya paham relativisme. Apa maksudnya? Kebenaran itu kan relatif. Bisa nggak mendudukan pengertian kebenaran itu relatif di satu sisi dan kebenaran itu mutlak di sisi lain? Karena pengertian relatif nanti lawannya adalah mutlak. Kebenaran menjadi relatif kalau itu hanya merupakan pendapat manusia. Tapi kebenaran itu mutlak manakala kebenaran itu yang memang datang. Tapi paham relativisme ini dihidupkan orang. Dan sebagian kita orang Islam justru tidak menyadari kita juga latah. Sehingga memaknai toleransi menjadi salah. Kita ya jangan kemudian mengatakan agama orang lain itu keliru. Jangan. Karena kebenaran itu relatif. Berhenti sampai di situ? Tidak berhenti sampai di situ. Justru akhirnya orang sudah bergeser ke wilayah, ke ranah yang tidak boleh memasukinya. Lihat. Diucapkan selamat kepada agama apapun. Manakala mereka sedang melaksanakan hari besar mereka, manakala mereka sedang melaksanakan hari raya mereka. Selamat. Ini benar-benar sekali lagi harus disadari. Satu bentuk distorsi terhadap ajaran Islam. Kenapa? Toleransi yang sudah jelas, yang sudah begitu bagus, begitu apik dikata oleh Allah, kemudian diobok-obok. Seperti apa toleransi yang jelas di dalam Al-Islam? Silahkan masing-masing, silahkan setiap agama dengan keyakinan masing-masing tanpa mengganggu keyakinan orang lain. Jadi dikehendaki dengan toleransi adalah kita dengan pilihan, kita dengan keyakinan, kita dengan pendirian kita, orang lain dengan pilihan mereka, dengan pendirian mereka, dengan keyakinan mereka, monggo. Bukan kemudian kita meminta, mengajak, mengharap orang lain mengakui juga.
agama kita, keyakinan kita tidak begitu yang dikatakan. Ikhwani al-aizah rahimakumullah. Yang selanjutnya masih bentuk pendistorsian terhadap ajaran Islam. Kita dapatkan sementara ini justru kawin beda agama seakan-akan bukan masalah. Kawin beda agama seakan-akan bukan masalah. Maka hal yang semacam ini perlu kita sikapi bagaimana Islam menyikapinya. Justru Islam membenarkan kawin beda agama. Tapi terbatas nanti pada ahlu kitab. Dimaksud dengan ahlu kitab memang kembali kepada hukum asalnya adalah yang dan itu pun juga justru adalah perempuannya yang memang kita bina. Laki-lakinya muslim. Tidak bisa laki-lakinya kita biah, perempuannya muslimah, tidak bisa. Kenapa diberi ruang bagi muslim untuk menikahi kita biah? Yang demikian sebenarnya dimaksudkan untuk kemudian diajak kepada al-Islam. Karena bagaimanapun suami kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, dia yang membimbing, dia yang mengkondisikan rumah tangga, mengkondisikan keluarga, sehingga diharapkan bisa kemudian mengislamkan anak istrinya. Ya, disitulah kebolehan justru mengawini kitabiah. Bisa dibayangkan, ya kalau justru yang dinikahi muslimah yang menikahi bukan muslim, yang menikahi kitabiah. Inilah yang justru banyak terjadi saat nikah secara syar'i, nikah secara Islam. Sebelum nikah menyatakan masuk Islam. Tapi begitu sudah berketurunan, maka anak istri diajak untuk kemudian murtad, untuk kemudian mengikuti agama mereka. Ini memang musibah, ini memang bencana bagi muslimah. Nah, oleh karena itu hendaknya ada kepahaman bahwa dibolehkannya menikahi kita masih pada batas seperti itu tadi. Wala amatun mu'minatin khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan muslimah, sekalipun dia ini pada zamannya seorang sahaya, seorang budak, tetap lebih bagus daripada seorang musyrikah, sekalipun dia sangat membuat kamu tertarik, walau a'jabatkum. Ayat ini juga menegaskan bahwa seorang musyrikah itu ya bagaimanapun tidak pernah bisa dinikahi. Nanti yang menjadi pertanyaannya, kitabiah itu sudah musyrikah atau bukan? Kitabiah itu sudah musyrikah atau bukan? Biarlah kan pendapat yang ada. Ada yang mengatakan dia sudah musyrikah. Ada yang mengatakan dia masih tetap
sebagai dia masih tetap sebagai penganut ahlu kitab sebagaimana awalnya. Artinya dimaksudkan adalah orang yang memang menuhankan. Ya, nanti yang lain ya justru menyandarkan pada fakta yang ada seperti apa? Fakta yang ada seperti apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah nyata kafirnya orang yang justru mengatakan Allah itu salah satu dari oknum Tuhan yang tiga. Ikhwani al-aizah rahimakumullah. Ya, adapun di luar kitabiah la khilafah fihi, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama yang bukan kitabiah. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan yang bukan kitabiah. Yang bukan kitabiah siapa? Wasaniyah, berhala, orang-orang musyrik. Ya, itu adalah ya yang bukan kitabiah. Tidak ada ruang bagi yang memang muslim untuk menikahi perempuan wasaniyah, perempuan musyrikah. Dan atau sebaliknya pun juga ya laki-laki musyrikah tidak diberi ruang sedikit pun untuk menikahi kemudian perempuan mukminah muslimah, terkecuali kalau mereka mau justru keluar dari agama mereka, dari keyakinan mereka. Dengan kata lain, mereka jadi muslim, baru kemudian boleh nikah dengan perempuan muslimah atau dengan laki-laki muslim. Ikhwani al-aizah rahimakumullah. Ya, kita sudah menyampaikan dua cara musuh-musuh Islam untuk mendistorsi Islam, untuk mereduksi Islam. Satu, dengan mengajak pemahaman toleransi yang sebenarnya menurut Islam. Dua, dengan jalur pernikahan yang mereka menikahi perempuan-perempuan mukminah, perempuan-perempuan. Ikhwani al-aizah rahimakumullah. Kita tambah ya, satu lagi ya, bentuk-bentuk pendistorsian terhadap Islam, yaitu adanya anggapan bahwa Islam itu tersebar dengan pedang. Islam itu tersebar dengan kekerasan. Lah, karena mereka memahami seperti itu, maka setiap bentuk-bentuk yang sebenarnya adalah ketegasan, yang sebenarnya adalah pendirian yang justru tidak pernah boleh bergeser, orang yang bersikukuh dengan keyakinannya, dengan pendiriannya, dengan iman dan Islamnya, nanti diberilah cap, diberilah label garis keras, ekstrim, lebih sangar lagi, lebih menyakitkan lagi, teroris. Dan tidak sedikit orang akhirnya yang justru termakan candu yang sangat-sangat merugikan ini. Sehingga tidak berani lantang mengatakan al-haqqu haqqu. Tidak berani lantang menyampaikan al-haqqu haqqu. Kenapa? Takut nanti dicap ekstremis. Takut nanti dicap ekstremis.
takut nanti dicap garis keras. Kenapa? Kita mesti takut untuk menyatakan pendirian kita. Kenapa? Kita takut untuk menyatakan pilihan kita. Padahal kembali ke yang pertama tadi, toleransi mengajarkan. Silakan orang dengan keyakinannya, silakan orang dengan pendiriannya, dan tidak ada pihak lain yang justru boleh mengganggu gugat, dan ini dilindungi juga oleh undang. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kebebasan pemeluknya untuk menjalankan ajaran agama. Menjalankan ajaran agama dan keyakinan. Pasal 29. Kita sudah mendapatkan jaminan seperti itu, perlindungan seperti itu, secara undang-undang dilindungi, secara hukum agama sudah jelas. Tapi begitulah kita mudah terpengaruh, mudah bergeser dari pendirian kita, dari keyakinan kita. Begitu ada pihak-pihak yang memang memprovokasi, menggencarkan satu pendirian, satu pemahaman yang sebenarnya tidak sejalan dengan digencarkan pemahaman toleransi yang sama. Digencarkan, disebarluaskan. Kebolehan kawin campur. Akhirnya kita ikuti apa yang justru mereka tawarkan itu. Masih banyak tentu hal-hal lain yang memang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Dah lah, kalau sudah seperti ini, sadarkah kita kalau kita sesungguhnya telah keluar dari visi hidup kita, bahwasanya visi hidup kita adalah penghambaan total kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menghamba kepadaku. Al-Zariyat ayat 50. Demikian kuliah subuh kita pada subuh hari ke-24 Ramadan ini. Hikmah, manfaat, dan kebaikan. Dapatkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 4 menit lagi tambahannya waktu Ustaz Afan. Mungkin di antara partisipan ada yang ingin bertanya sesuatu. Tafadhol. Partisipan yang ada di Zoom, tafadhol kalau ada yang ingin menambahkan sesuatu atau menanyakan sesuatu. Ya. Sepertinya tidak ada Ustaz, dan kebetulan waktunya tinggal 3 menit kurang. Tadi Anas sempat berpikir sekarang ini juga akhirnya muncul pemahaman ada Islam moderat, Ustaz, yang sepertinya sebagai jalan keluar atas munculnya stigma ada Islam garis keras atau teroris gitu, Ustaz. Secara singkat mohon dijelaskan bagaimana pandangan Ustaz terhadap hal ini, Ustaz. Iya. Kalau kita menyebut al-Islam, sebenarnya tidak ada istilah garis keras, tidak ada istilah
moderat. Tidak ada istilah itu. Istilah itu ya memang diciptakan oleh orang-orang yang memang ingin ya menstigma Islam. Ya ingin ya justru membelokkan Islam. Ya Islam, ya Islam. Ya, tegas tidak berarti keras. Ya, tegas tidak berarti keras. Ya, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Barangkali ini satu ayat yang kemudian dikategorikan sebagai ayat garis keras. Ini juga tidak. Ayat ini kan mengatakan tegas ya terhadap orang-orang kafir dan bentuk-bentuk kekafiran, tapi mereka akan lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Gimana salahnya? Kan tidak ada salahnya. Kan ada salahnya. Tapi kemudian harus kita bedakan bicara Islam sebagai sebuah syariat, sebagai sebuah way of life dengan orang Muslim yang memang menginginkan menjalankan ajaran Islam. Ya, justru nanti Muslimnya sendiri yang memang ada sisi-sisi lemah ya sehingga dalam tindakan, dalam sikap mereka tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Islam. Secara garis besar saya akan mengatakannya, kalau bicara nanti garis keras moderat, kan kita memang melihat fenomena yang ada, umat ini ada dalam dua kelompok secara garis besar. Ya, kita ya ingin ya justru keluar dari dua kelompok yang ada ini. Yang pertama terjebak dalam ifrat, yang kedua terjebak dalam tafrid. Terjebak dalam tafrid ini